Film ini dimulai pada tahun 1973 di Chile. Di sini kita melihat laboratorium sebuah produksi tepung putih alias kokain yang dipimpin oleh Mateo. Namun gak beberapa lama, datanglah para aparat keamanan untuk menyergap Mateo serta anak buahnya. Setelah itu Mateo pun dieksekusi. Tapi nasib berkata lain, saat dieksekusi, Mateo selamat dari maut yang akan memakannya. Mateo pun kabur ke Kolombia untuk menyelundupkan sisa-sisa dari tepung putih yang dia punya, guys. Lalu kita diperkenalkan oleh seorang gangster bernama Jose Rodriguez. Jose ini adalah seorang penyelundup batu zamrud dan dia sangat berhasil. Di sini Mateo meminta Jose untuk menjualkan barangnya. Namun Mateo melihat kalau Jose nggak pantas karena sering barbar. Jadi Mateo pun mengincar gangster yang lain untuk diajak bekerja sama. Dan siapa dia? Ya, dia adalah Pablo Escobar. Pablo ini sebelum menjadi raja narkoboy, dia adalah seorang penyelundup. Dari rokok, miras, pakaian, sandal, kulkas, TV, BH. Pokoknya yang penting bisa jadi duit lah. Pablo juga telah menguasai sebagian besar polisi Medellin, kota terbesar kedua di Kolombia. Lalu kita dikenalin juga oleh agen DAS alias kalau di Amerika namanya FBI-nya Kolombia lah. Di sini saat rombongan Pablo yang hendak lewat perbatasan, mereka dicegat oleh DAS yang dipimpin oleh Kolonel Luis. Kita dikenalin juga dengan sepupunya Pablo, yaitu Gustavo. Kolonel Luis ini salah satu aparat yang nggak mau diatur oleh Pablo di Kolombia. Mereka pokoknya anti disuap lah. Dígame una cosa, señor Escobar. ¿Usted quién puta se cree? Qué pena, señor Escobar, pero es que... Hermana, es que no es para usted, es su hijo. Y oiga, Pinilla, bebé, ahí tenemos unos sistemas de sonido. Es amiguito suyo, López. Es que se merece unas ollitas, ¿no? Setelah itu kita diperlihatkan di sebuah kafe. Di sini Mateo bertemu dengan Pablo dan Gustavo. Mateo bilang kalau di Chile harga per gramnya $10 pada saat itu. Jadi Mateo meminta bantuan ke Pablo untuk diselundupkan ke Kolombia. Bueno, yo la pasta me la consigo en Perú. Y ahora cuéntame, ¿cuánto cuesta? En Chile esta huevadita cuesta... Mendengar hal itu, Pablo pun setuju dan membayangkan kalau dijual di Miami, harganya bisa berkali-kali lipat. Vamos a vender en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena. Nos vamos a forrar, güey. Si aquí cuesta $10 al gramo, ¿cree pues que va a costar en Miami? Lalu kita lompat ke tahun 1979 di pantai Miami. Di sini kita dikenalin oleh seorang agen DEA bernama Steve Murphy. Nah, DEA ini adalah kayak BNN gitulah. Murphy pun sedang melakukan penangkapan dengan partnernya. Pada malam harinya, Murphy dan teman-temannya sedang main bowling dan disinilah Murphy bertemu dengan wanita cantik yang kelak akan menjadi istrinya. Wanita ini bernama Connie. Cantik, menarik, tapi sayang, gunungnya nggak gede-gede amat, guys. Hey, Sparrow, 3 o'clock. Get the fuck out of here, come on. Drug enforcement? So you're the one making pop marks? Give me your phone. Kita pindah ke Peru, di mana kita melihat Pablo dan Gustavo sedang ngecek pabriknya. Mateo di tengah hutan. Mateo pun memperlihatkan proses produksi tepung putih yang semulanya daun biasa menjadi produk yang bakal mengubah nasib mereka kelak. Esto es como estar en la cocina de tu casa, cocinando. Awalnya Gustavo mengatakan kalau mereka ingin membawa sekilo dulu, tapi Pablo menolak. Dia akan membawa sebanyak 5 kilo, meskipun Mateo pesimis barangnya bisa lewat dari perbatasan dengan membawa 5 kilo kokain, tapi Pablo menyerahkan sepenuhnya kepada Gustavo masalah penyelundupan. Echamos 1 kilo. 1 kilo entero. Ya vamos 5. Pero ¿cómo chucha va a pasar 5 kilos? Pues con Gustavo, Cuca. Archa. Mereka pun merencanakan penyelundupan dengan cara ditaruh di ban mobil dari yang awalnya 5 kilo berubah menjadi 60 kilo. Dan mereka sudah tahu untung yang didapatkan dengan sekali jalan. 9,000 por kilo, $540,000. Lalu kita pindah ke Medellin, di mana Pablo telah membeli sebuah rumah kecil untuk dijadikan produksi tepung putih. Nah, di sini Pablo menyerahkan sepenuhnya kepada Mateo bagian produksi. ¿Sabes que hay una cosa que me tiene preocupado, Pablo? ¿No será que los trabajadores se van a ahogar con todo ese humo? Hagamos una chimenea. Dari sinilah awal mula Pablo memulai bisnis narkoboynya. Setelah itu kita dikenalin juga dengan ibunya Pablo bernama Hermilda. Nah, Milda ini nggak kalah pintar dengan anaknya, guys. Milda berusaha menjahit sebuah jas yang akan digunakan untuk membawa tepung putih sebanyak 5 kilo untuk diselundupkan ke Miami. Oye, mamá, ¿cuánto cree que podemos meter ahí? Lalu ada tunangan Pablo juga bernama Tata yang sedang kasih Pablo air putih. Dan orang yang menyelundupkan tepung putih itu bernama Lion. Lion ini adalah temannya dari Gustavo yang masa kecilnya dia habiskan di Amerika. Jadi bisa dikatakan Lion menguasai sedikit banyak Amerika. Gracias, mi amor. Soy muy guapo, ¿cierto? Oiga, León,
Lion pun melakukan aksinya. Dia adalah orang pertama yang menyelundupkan tepung putih melewati bandara. Setelah sampai di Miami, Leon bertemu dengan kenalan lamanya bernama Carlos Leder. Carlos ini adalah playboy guys. Dia yang dipercaya Leon untuk mendistribusikan barang milik Pablo di Amerika. Regalito. No dice que los gringos van a quedar encantados con esa mierda. Te la regalo. Voy por otra chaqueta, hermano. Penjualan dan penyelundupan pun meningkat pesat, bahkan Pablo mengganti mobilnya menjadi truk untuk mengangkut tepung putih dari Peru ke Kolombia, bahkan tanpa membayar polisi. Gustavo had the trucks filled to the brim with potato. He didn't even have to bribe the cop. Karena permintaan banyak dari Miami atau bahasa gaulnya demand, Lion nggak mungkin pakai cara lama. Lion coba cara yang baru, yaitu dengan bekerja sama dengan pilot maskapai, serta dengan para wanita dengan cara menelan bungkusan kecil yang akan dibayar dengan $10.000 per 50 bungkus. Luar biasa guys, ini Leon. Y les pago 10,000. Listo, están embarazadas, ¿cierto? Bueno, mejor, porque lo que pasa es que la aduana americana no requisa. 1 tahun kemudian, bisnis Pablo pun meningkat, jadi ekspor yang dilakukan Pablo sekarang melibatkan hampir semua ekspor yang dilakukan Kolombia, mulai dari pakaian, minuman, makanan, dan lain sebagainya. Bahkan saking banyaknya permintaan, Gustavo meminta Carlos langsung membawa pesawatnya untuk menyelundupkan barang milik Pablo. ¿Qué pasa? Y se acabó los asientos, los tapetes, ¿Cuánto? ¿Serán 300 más? Karena usahanya Pablo meningkat pesat, Pablo membangun sebuah lab di tengah hutan Kolombia yang dikepalai oleh Mateo. Bahkan Pablo sampai membawakan wanita bayaran untuk memuaskan Mateo. Trajimos un regalito. Vamos a construir una casa grande con lo que sea, hermano. Solo para usted. Es que estos son mis laboratorios, pues, weón. Karena sukses besar, Pablo pun gak dapat sembunyi-sembunyi lagi dari teman lamanya, yaitu Jose dan yang lainnya. Pablo di sini mengajak kerjasama untuk menyelundupkan tepung putih yang dia buat. Dengan setiap penjualan, Pablo akan menagih 35% dari penjualan dan menjamin 50% dari barang yang dia berikan apabila terjadi sesuatu atau ditangkap gitulah. Cobro el 35% la seguridad de su mercancía. Trato. Trato. No me suena bien. Barang milik Pablo pun mulai banyak menguasai Miami dan banyak yang kecanduan kejahatan kriminal di mana-mana. Sampai istri Murphy yang bekerja sebagai perawat mendapati pasien yang overdosis akibat menelan tepung putih untuk diselundupkan ke Miami. I have an unconscious pregnant female. Paramedics said she collapsed after she got. I knew she'd overdosed on cocaine, but she had no residue on her. She died in the ER. Tried to save the baby. Kita kembali ke Medellin. Setelah sukses besar, Mateo pun komplain kepada Gustavo karena merasa dia hanya dimanfaatkan oleh Pablo. Jadi Mateo ingin negosiasi ulang kepada Pablo untuk pembagian dari penjualan. Namun Gustavo mengingatkan Mateo, jangan bicara seperti itu di hadapan Pablo karena Pablo orang yang sensitif. Gustavito, ¿qué chucha pasa, weón? Que Pablo... A la cagada de plata, weón. Yo quiero ser parte del negocio. Si no fuera por mí, ustedes todavía estarían contrabandeando cigarros. Nunca le digas eso a Pablo, que él no perdona tan fácil como yo. Karena nggak ada jalan keluar, Mateo pun berinisiatif untuk menjual barangnya sendiri. Namun Mateo dicegat oleh Kolonel Luis dan menyita barang bawaannya. Yo llevan esas llantas de repuesto. 290 kilos, Pablo. Penangkapan barang jualan Pablo ini sampai di telinga Pablo. Pablo pun mendatangi Luis di kantornya untuk meminta kembali barang yang Luis sudah sita. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va Pablo? Pablo. Sesampai di kantor Luis ingin minta negosiasi ulang kepada Pablo, tapi di sini Pablo malah mengatakan hal yang kasar dan dari sinilah Pablo pun ditahan. Necesitamos renegociar, ¿no? Coma mierda. Mano en la nuca. Saat proses pemeriksaan, Pablo tersenyum saat difoto, dia merasa berkuasa dan banyak duit sekarang, tapi dari foto inilah guys, yang akan mengubah karier Pablo suatu hari nanti. Gila nih orang, di mana-mana gemeter jadi ditahan, dia malah senyum-senyum sendiri. Yo que no para de reírse desde que lo arrestamos. Nosotros somos el Das y Barra. Ese marica, ¿qué va a hacer o qué? Setelah proses pemeriksaan selesai, Luis ngasih tahu tentang jumlah barang bawaan anak buah Pablo. Jadi Luis ingin negosiasi, alias setorannya dinaikkan. Tapi mendengar hal tersebut, Pablo menawarkan uang yang banyak kepada Luis dengan satu syarat, berikan Pablo sebuah nama yang ngasih tahu harga tepung putihnya. Eso tiene un valor de reventa callejera por más de 4. Solo nos da 150,000. Así que acepta mi oferta o acepta las consecuencias. Le voy a dar $1 millón con una condición. ¿Cuál es? Alguien en mi organización le dé el preso. Cánteme un nombre. Setelah kejadian dan mengetahui hal itu, Mateo pun dieksekusi oleh Pablo karena telah mengkhianati Pablo. No, Pablo, no. Y esa mierda ahí. Lalu kita pindah ke Murphy. Karena kejahatan dan pengedaran terjadi di mana-mana, Murphy pun ditugaskan ke Kolombia untuk mencari informasi mengenai Pablo. Connie, istrinya, juga ikut ke Kolombia sebagai perawat. It was my duty.
and my wife was ready to fight it with. Dalam perjalanan ke Kolombia, Connie melihat pemandangan yang indah di Bahama. Tapi guys, di balik keindahan itu terdapat tempat transit yang dibeli oleh Carlos untuk mengisi bahan bakar pesawatnya. Lalu kita pindah ke hutan Amazon yang dilewati juga pesawat Murphy dan Connie. Di dalam hutan Amazon yang indah, terdapat pula produksi besar tepung putih milik Pablo. Setiap minggunya, tempat baru Pablo ini bisa produksi kira-kira 10 ton per minggunya dan menghasilkan 5 miliar dolar dalam seminggu. Dolar ya guys, bukan rupiah. From leaf to paste to powder, 50 grand a kilo. That's $5 billion. Gustavo bahkan menyewa ahli kimia dari Jerman untuk menjadikan tepung putih produk yang tidak disembunyikan lagi, mulai dari minuman kemasan, kopi, dan lainnya. Put it back in Coca-Cola. Cocaine was no longer hidden alongside. Lalu Gustavo pun melaporkan kalau mereka ada masalah kepada Pablo, dan masalahnya ini bingung naruh duitnya di mana. Kalau kita mah bingung nyari duitnya di mana, ampun dah. Pablo, tenemos un problema ni el hijueputa. A ver, ese es el problema. Nah, setelah mikir dengan Pablo, Pablo pun dapat ide. Dia buat sebuah perusahaan taksi, tapi unitnya cuma 3 untuk menjadikan pendapatan mereka legal dan sah. Tapi benar juga daripada korupsi kan ya, kayak di Konoha. On paper, Pablo had the most profitable taxi. He only had 3 cars, more than $5 million. Karena Pablo banyak menghabiskan uang, beli rumah, tanah, apartemen, lukisan mahal, dan lain sebagainya, Gustavo pun komplain karena nanti takut diketahui petugas pajak. Tapi Pablo punya ide sendiri. Dia mengubur, menyimpan semua uang cash yang ia dapat agar nggak diketahui pemerintah. Estás gastando mucha plata, Pablo. Yo siempre te he dicho a vos que tenemos... And that's what they even stuck $1 million. Esto no está muy cómodo, Pablo. Le compro otro sofá. Pablo juga sekarang sudah ada akuntan yang bernama Black Bear, bukan Kurohige ya, tapi Black Bear ini bertugas untuk memetakan harta dan uang Pablo yang disembunyikannya. Lalu kita dikenalin juga dengan gerilya revolusioner yang bernama M19 yang diketuai oleh Ivan. Ese es un loco maniático. Di sini Ivan melihat sebuah koran kalau kartel narkoboy banyak duit sehingga mereka pun membuat ide untuk menculik keluarga salah satu bos narkoboy. Awalnya mereka mengincar Pablo, tapi nggak jadi. Karena menurut mereka Pablo adalah orang yang dermawan, sering kasih duit ke rakyat miskin. Sehingga sasaran mereka adalah adik dari Ochoa bersaudara yang bernama Marta. Mereka pun menculik Marta saat ingin berangkat kuliah. Tienen a su hermana Marta en la universidad. ¿Por qué no a ella? Yo los prefiero a ellos. Además son más blandengues. ¿Y Pablo Escobar qué? Escobar le da plata a los pobres. Escobar es un hombre del pueblo. Ese man me cae bien. Lalu kita pindah ke Pablo. Setelah masuk dalam deretan orang terkaya dunia, Pablo pun membuat langkah besar. Ia ingin menjadi presiden Kolombia. Untuk mengenalkan Pablo ke publik, Pablo diwawancarai oleh reporter Valeria yang akan menjadi wanita itu Pablo. Hola Valeria, te presento mi esposa Tata. Pablo pun menyampaikan visi misinya kepada media kalau dia ingin rakyat Kolombia bebas dari kemiskinan. Dia juga menyerang petahana yang katanya hanya memanfaatkan warga miskin. Agen Murphy pun terkejut melihat siaran langsung Pablo. Dia nggak nyangka kalau Pablo akan mencalonkan diri jadi presiden. A usted Valeria le digo una cosa. Los López, los Lleras, los Pastranas y otros tunas acusan los trabajos de los más pobres. No conocen. Can't believe it. You know he's a fucking drug dealer. Setelah wawancara dengan Pablo selesai, mereka melakukan itu guys. Aduh, kalau sudah banyak duit ya begitu. Di satu sisi, kita melihat agen DEA juga yang nanti akan berpartner dengan Murphy, yaitu Javier yang sedang melakukan itu juga dengan seorang wanita penghibur sekaligus informan. Javier, ¿Mi visa? cewek ini bernama Helena. Helena ini kalau menurut Mimin cantik sekali, itunya juga gede. Kita pindah lagi ke agen Murphy dengan istrinya yang juga sedang kikuk-kikuk. Aduh, tapi di balik kenikmatan itu terjadi ketidaknikmatan. Saat itu terdengar di luar suara ledakan bom. Esok harinya, Murphy pun bertemu dengan Javier di kantor. Di sini Javier juga mengenalkan Murphy kepada kedutaan Amerika. Lalu mereka pun berangkat untuk bertemu dengan Kolonel Carrillo. Carrillo ini adalah polisi yang anti suap guys, alias dia polisi jujur lah. Nah, pertemuan mereka ini akan mencari tahu informasi pertemuan antara Pablo dan para partner bisnis untuk melakukan pembahasan mengenai penculikan Marta. La inteligencia que me diste estaba en su punto. Los traquetos se van a reunir en las manos. Di pertemuan ini dihadiri oleh Carlos, Ochoa bersaudara sekaligus kakak dari Marta, Fernando Galeano, ada juga Jose, dan yang terakhir Gustavo dan Pablo sendiri. Lo que les estoy proponiendo en este momento, señores. Pablo pun membuat aliansi anti penculikan yang ketuanya Pablo itu sendiri. Pablo berjanji akan mengembalikan adik dari Ochoa. Entrenar soldados para intercambiar. Vamos a llamar nuestros valores. Prometo acabar con los secuestros. Meto regresar a Marta Ochoa a su familia.
Setelah dari pertemuan, Pablo pun melakukan operasi, yaitu dengan melatih para anak buahnya untuk menjadi prajurit yang gak kalah dengan militer. Cara Pablo ini untuk menghabisi anak buah Ivan satu persatu, hingga pada akhirnya membuat Ivan menyerah kepada Pablo dan mengembalikan Marta yang telah dia culik tanpa harus memberikan uang tebusan. Entregan a Marta o vas a estar salvo. Rápido, rápido. Ivan pun bahkan menyerah kepada Pablo. Dengan permintaan maafnya, Ivan memberikan hasil curiannya yang berupa pedang Simon Bolivar. Pero con la espada bolivariana. Pablo pun mengampuni Ivan dan mengajak bekerja sama. Es un regalo muy bonito. Parece. Le garantizo que nada va a pasar con usted. Lalu setelah itu, Pablo meminta sepupunya, Gustavo, untuk menggantikan Pablo mengenai bisnis tepung putih. Sementara Pablo akan fokus penuh dalam politiknya. Quiero que usted maneje todas las operaciones del día. ¿Y vos qué vas a hacer, pues? Liberar a Colombia. Esok harinya, Murphy mengantar sang istri ke sebuah desa terpencil untuk melakukan pekerjaan sebagai perawat. Jadi Connie ini mendapatkan pekerjaan gitulah guys. Saat Connie dan Murphy pulang ke apartemen mereka, Connie melihat kucing kesayangannya sudah digantung. Lalu kita pindah ke rumah Pablo. Di sini Pablo dikenalkan oleh Valeria dengan Fernando Duque, seorang pengacara sekaligus politisi. Pablo pun membayar Fernando untuk kursi kongres dan ikut pemilihan presiden. Yo no soy una persona rica, soy una persona pobre con dinero. Desde luego que el partido está interesado en todo lo que tenga usted que decir. Lo que sea que le sepa que va a recibir $300,000 solo para usted. Setelah deal dengan Pablo, Fernando pun mendatangi Menteri Kehakiman yang bernama Rodrigo Lara Bonilla. Di sini Fernando ngasih tahu kalau Pablo ingin masuk politik di partai mereka, sehingga Fernando ngasih nama Pablo ke Bonilla. Namun Bonilla tahu kalau Pablo adalah seorang bandar, tapi Fernando meyakinkan kalau Pablo bukanlah seorang bandar karena nggak ada catatan kriminal dan juga menyumbangkan uang banyak ke partai mereka. Escobar ha fundado escuelas, clínicas. Gente lo adora y él adora a la gente. Según la revista Forbes, es un narcotraficante. Estos son. Es dueño de cientos de propiedades. Además, este hombre no tiene ningún historial criminal. Si lo fuera... Lalu kita pindah ke Murphy yang sedang mengantar Connie bekerja. Di sini Connie bertemu dengan mantan anggota M19 yang bernama Elisa. Connie tidak mengetahui bahwa Elisa adalah anggota aktif kelompok gerilya komunis M19. Surprised to see you, Lisa. Kita pindah ke Javier dan Murphy. Di sini mereka menemui Alberto, polisi korup. Mereka meminta informasi mengenai kematian kucing Connie. Alberto pun shock dengar itu. Masa kucing aja dicari tahu pembunuhnya? Aneh juga kan guys? Entonces usted está aquí por un gato. Pues no, es un cualquiera. Su amigo está medio loco. No habla español, me llevaron a su Dan yang lebih lucunya lagi, Javier meminta tanda tangan kwitansi untuk Alberto agar bisa di-reimburse oleh kantornya. Is that a D103? Yep. Getting receipt. I gotta get reimbursed. Dari sinilah mereka pun dapat satu nama. Jadi pada saat Murphy masuk bandara, paspornya di-scan dan dikirimkan ke anak buah Pablo bernama Poison, sehingga Pablo tahu tentang Murphy. Envié una copia de ese pasaporte. Poison. Setelah itu, kita melihat Pablo sedang meminta Poison serta kedua temannya, yaitu Jose dan Quicha, untuk mengirimkan uang kepada Fernando. Va a llevar esta plata a Fernando Duque en Bogotá. ¿Y qué puta le está haciendo? Se van a reunir con políticos, no con mafiosos. Nah, saat di perjalanan, mereka ingin dicegat oleh Murphy dan Javier serta Carrillo untuk menangkap mereka, tapi hal tersebut segera diketahui oleh Pablo karena Alberto sendirilah yang ngasih tahu Pablo akan ada penangkapan. Jadi Alberto ini kerja di dua sisi gitulah guys. Pablo, le tengo una buena noticia. Voy a evitarle una pérdida enorme. El 10%, $300,000. ¿Cómo se enteraron? Ese Poison habla demasiado. 5%. Pablo pun mengabari Poison untuk membatalkan perjalanan dan kembali. Sementara itu Carrillo serta dua agen DA gagal menangkap Poison. Lalu setelah beberapa bulan, Pablo pun memulai kampanye bersama dengan kandidat utama. Di sini Pablo menjadi penggantinya karena uang yang banyak. Pablo berhasil menyingkirkan kandidat pertama. Estoy cansado que la gente con esta lucha debe empezar aquí. Soy elegido. Aquellos que tienen hambre. Pada saat yang sama, Pablo didampingi oleh Tata yang sedang hamil. Tata melihat Pablo sangat dekat dengan Valeria, sehingga Tata sangat benci dengan Valeria. Felicidades, señora. La mujer tiene que saber de todo, de cada paso que... Tata es una periodista, mi amor, una reportera, pues para ser la primera dama de este país.
Setelah kampanye selesai, Tata pun akhirnya melahirkan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit inilah Gustavo juga datang dan mengingatkan Pablo untuk tidak masuk ke dalam politik. Gustavo bilang ke Pablo, kalau tetap ikut kongres, Gustavo nggak mau lagi ngurusin lab Pablo sekarang. Dan ada benarnya juga kata si Gustavo ini, guys. Que vos no puedes andar por ahí pavoneándote, regalándole cosas a la gente. Nosotros somos bandidos. Si vos te presentas al Congreso, búscate a otro que te maneje los laboratorios. Señor Escobar. Tak lama, dokter pun mengabari kalau istrinya sudah melahirkan dan mempunyai anak laki-laki bernama Juan Pablo. Setelah kelahiran anak pertamanya, Pablo terus ikut kampanye dan sebagian besar orang yakin kalau Pablo akan menang dalam pemilihan presiden. Dan untuk posisi di lab Pablo sekarang digantikan oleh Carlos yang merupakan partner dari Pablo juga. Carlos bahkan menaikkan produksi sebanyak 12% dari 2 bulan ia bekerja. Gustavo made good on his promise to Pablo put Carlos later in charge. Sementara kartel lainnya, Jose dan Ochoa menerapkan wait and see. Mereka nggak mau terlalu agresif kecuali Pablo sudah dipilih 100%. Lalu dari pihak kedutaan meminta 2 agen DEA, yaitu Murphy dan Javier, untuk mencari bukti kalau Pablo memang murni bandar, sehingga mereka mencari informasi mengenai hal tersebut, dan mereka mendatangi kembali Alberto. We cannot have Colombia become a narco state. Let's stop his campaign before it starts. If we put him in the spotlight and prove that he's a trafficker, the embarrassment alone might get this country off. So we went to Suarez, gave him a lot of money. Tapi semua itu sia-sia, karena informasi yang diberikan Alberto percuma. Dia juga yang lapor ke Pablo. Dari mulai kolonel, jurnalis, dan hakim dihabisi oleh anak buah Pablo. The problem was, Suarez is narcos payroll. This gave us the name of the journalist who reported the arrest. Pada akhirnya, Murphy dan Javier mencari tahu sendiri, yaitu seorang fotografer yang memfoto Pablo di awal tadi. Di sini Murphy dan Javier mendatanginya dan meminta paksa foto Pablo. Setelah mendapatkan itu, mereka pun mendatangi Menteri Kehakiman Bonilla. Pemilihan pun berlangsung dan mayoritas dimenangkan oleh kandidat pertama. Setelah itu Pablo pun menggantikan kandidat itu dan diadakan kongres. Should come from you. You're the Minister of Justice. Day. Sure enough, it was a landslide. Señoras y señores, de renunciar a mi curul, estoy completamente seguro. Haré mi mejor esfuerzo. Yo sé que ustedes. Dan disinilah harapan dan keinginan Pablo pupus. Pablo dipermalukan di ruangan kongres oleh ketua partai dan sekaligus jadi menteri kehakiman. Foto penahanan Pablo terpajang di ruangan tersebut. Ante esto admito ser responsable. Es hora que abramos los ojos y veamos la luz. Congresista Escobar, usted ha declarado que su gran fortuna proviene de esta fotografía claramente contra... Por esto mismo exijo su renuncia. Pablo pun hanya terdiam dan berjanji akan menghabisi Bonilla. Mungkin, tapi dalam pikirannya ya guys. Setelah kembali, Pablo pun melawan, meminta semua tuduhan yang diberikan kepadanya untuk dibuktikan bersama dengan kuasa hukumnya. Informar a la opinión pública que el señor ministro presente las pruebas concretas. Mengetahui nyawa Bonilla dalam bahaya, Murphy pun mendatangi kantornya Bonilla agar diberikan rompi anti peluru. Tapi sayangnya, Bonilla mengabaikan bantuan dari Murphy. I highly advise you to wear this vest, sir. You won't accept this vest. Lalu kita pindah ke Pablo yang sedang mengundurkan diri dari Kongres akibat ulah dari Bonilla tadi. Dia mengatakan semua yang dia bangun, dia nggak akan menyerah meskipun dengan cara yang lain. He decidido anunciar mi renuncia al Congreso de la República. Lucharé. Di satu sisi, kita melihat Bonilla yang sedang pulang menuju rumahnya bersama dengan para ajudan, tapi saat perjalanan, mobil Bonilla ditembaki oleh anggota Pablo sendiri, dan pada akhirnya Bonilla tewas.